Hai semua, perkenalkan nama saya Siti Fatimah dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Airlangga tahun 2019 dengan NIM 1219111333064 dan saya sedang mengambil mata kuliah fonologi kelas B. Pada video kali ini, kita akan membahas materi yang sudah saya kerjakan beberapa minggu terakhir, yaitu tentang pencarian dan penentuan fonem data bahasa Madura. Kita akan menggunakan distribusi fonem. Distribusi fonem sendiri memiliki 8 tahapan. Tahap pertama yaitu kita mencari korpus data bertranskrip fonetis. Berikut tabel data-data transkrip fonetis. Tahap pertama ini berpedoman pada cara mengucapkan dan pelafalan bahasa Madura yang ada, sehingga dapat mengetahui transkrip fonetik yang digunakan sebagai acuan penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat atau secara tepat, dengan menggunakan huruf atau tulisan fonetik. Kemudian tahap kedua, yaitu mencari bunyi yang diduga memiliki kesamaan fonetis. Kesamaan fonetis tersebut berdasarkan daerah artikulasi atau cara artikulasinya. Pada tahap ini, saya hanya mengidentifikasi data pada nomor 1 sampai 20 saja. Dari 20 data tersebut, saya menemukan 13 data yang dicurigai memiliki kesamaan fonetis. Seperti contohnya pada bunyi p, b, dan em. Dicurigai memiliki kesamaan fonetis berdasarkan daerah artikulasinya, yaitu bilabial tak beraspirasi. Dan begitu pun contoh-contoh selanjutnya. Kemudian, pada tahap ketiga ini, kita akan mencari bunyi-bunyi selebihnya. Berdasarkan korpus data bunyi nomor 1 sampai 20, bunyi yang tidak memiliki kesamaan fonetis yaitu bunyi eng. Pada tahap keempat, yaitu mengidentifikasi bunyi-bunyi yang berdistribusi komplementer. Pada tahap ini, saya masih menggunakan korpus data nomor 1 sampai 20. Terdapat bunyi keh onset dan keh koda atau bunyi glotal. Onset posisinya berada di depan. Sebaliknya, koda posisinya berada di belakang fonem. Seperti pada tabel berikut. Bunyi keh onset pada soko, kolek, dan kopeng. Kemudian bunyi glotal pada kolek, tabu, perok, cetak, dan obu. Dapat disimpulkan, bunyi keh dan glotal merupakan alofon fonem yang sama, yaitu fonem K. Pada tabel berikut, kita memiliki bunyi b atau j atau g onset pada bejem, beu, gulu, gigi, beje. Dan kita memiliki bunyi h koda pada sokoh, ateh, beu, mata. Dapat disimpulkan bahwa bunyi b atau j atau g dan bunyi h merupakan alofon fonem yang sama, yaitu fonem h. Pada tahap kelima, yaitu mencari bunyi variasi bebas. Namun, saya tidak menemukan bunyi variasi bebas pada korpus data transkripsi nomor 1 sampai 20. Dan menurut saya data keseluruhan juga tidak terdapat variasi bebas, karena dari 100 data tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Pada tahap keenam, kita mencatat bunyi-bunyi berkontras. Beberapa hasil analisis data transkripsi fonetis yang kita ambil dari 100 data yang ada. Dalam bunyi berkontras dibagi menjadi dua jenis, yaitu lingkungan sama atau identis dan lingkungan mirip atau analogis. Seperti pada contoh yang ada pada tabel. Lingkungan sama atau identis, contohnya napah dan sapah. Simpulannya, bunyi n dan s merupakan alofon fonem yang berbeda, yaitu fonem n dan s. Kemudian untuk lingkungan mirip atau analogis, contohnya yaitu rama dan asma. Kesimpulannya, bunyi a dan s merupakan alofon fonem yang berbeda, yaitu fonem a dan s. Tabel ini juga berisi bunyi-bunyi yang berkontras. Kontras lingkungan sama atau identis, contohnya lakeh dan lake. Kesimpulannya, bunyi h dan glotal merupakan alofon fonem yang berbeda, yaitu fonem h dan glotal.
Kemudian untuk lingkungan mirip atau analogis, contohnya tanang dan tolang. Kesimpulannya, bunyi A dan E merupakan alofan fonem yang berbeda, yaitu fonem A dan E. Pada tahap ketujuh, mencatat bunyi-bunyi yang berubah karena lingkungannya. Bunyi B plosif bilabial, contohnya bejem, beu, beje. Dan bunyi H plosif glotal, pada sokoh, ate, bau, dan mata. Kesimpulannya, bunyi B jika diikuti vokoid belakang atau diikuti huruf vokal, dan akan berbunyi H jika diikuti vokoid depan atau diawali oleh huruf vokal, dan berada di posisi terakhir. Bunyi B dan H berubah karena lingkungannya. Jadi, bunyi B dan H merupakan alofon fonem yang sama, yaitu fonem H. Pada tahap terakhir atau ke-8, kita mencatat bunyi-bunyi yang condong menyebar secara simetris. Salah satu hasil analisis yang saya dapat berdasarkan data nomor 1 sampai 20 dan dengan memerhatikan langkah keempat, bunyi ke dan glotal berdistribusi komplementer. Keduanya merupakan alofon yang sama dari fonem K. Menggunakan premis kesimetrisan, teh onset dan teh koda merupakan alofon dari fonem yang sama, yaitu fonem T. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel hasil analisis data yang ada. Kesimpulannya adalah, berdasarkan data bahasa Madura yang saya analisis menggunakan transkrip fonetis dan panduan distribusi fonem. Tahap pertama dengan berpedoman pada cara mengucapkan dan pelafalan bahasa Madura yang ada. Akhirnya, saya dapat mengetahui transkrip fonetik yang digunakan sebagai acuan penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat, dengan menggunakan huruf atau tulisan fonetik. Untuk tahap kedua, menganalisis berdasarkan data nomor 1 sampai 20, diketahui bahwa terdapat 13 kelompok bunyi yang diduga memiliki kesamaan fonetis. Tahap ketiga, setelah melalui tahap kedua, kita dapat menentukan bunyi-bunyi selebihnya. Dan untuk hasil analisis data hanya ditemukan satu bunyi, yaitu bunyi eng. Tahap keempat, menentukan distribusi komplementer yang ada dalam data, dan untuk saat ini saya hanya mencantumkan 2 tabel saja. Pada tahap kelima, saya tidak menemukan bunyi variasi bebas dalam data bahasa Madura tersebut. Untuk tahap ke-6 dan ke-7, saya mengambil data secara keseluruhan, yaitu dari 100 data bahasa yang ada. Dan saya hanya mengambil beberapa contoh saja yang menurut saya akurat. Pada tahap terakhir, mencatat bunyi yang condong secara simetris, dan saya mengambil dari data bahasa nomor 1 sampai 20. Hasilnya sesuai tabel yang ada pada slide sebelumnya. Sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga materi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. See you next time.